semuanya. Kita langsung ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Rita Parmawati selaku dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dan akan ada diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Arsuma Wisnu Pratama. Sebelumnya nih Kak, mungkin buat para peserta bisa ngeregangin badan dulu nggak sih Kak? Karena tadi kan udah dengerin materi nih. Mungkin bisa gerak-gerak sedikit, apa gimana gitu Kak? Ya benar, bisa kayak senam-senam dikit gitu, tangannya di gini-gini gitu loh Kak, ya kan? Ya nih buat panitia biar nggak bosen juga. Mungkin untuk sekarang kita langsung ke materi yang kedua aja ya Kak. Ya benar banget Kak, langsung aja deh. Soalnya para peserta juga udah nggak sabar buat dengerin materi kedua ini. Oke Kak, tanpa lama lagi mungkin di sini saya akan menunjukkan CV dari moderator kita Kak Arsuma. Mungkin untuk panitia untuk mau share screen. Mungkin dari panitia ada kendala nggak sih Kak ini? Iya Kak, ini agak nge-lag gitu kan ya. Oke nih, sambil nunggu-nunggu nih, mungkin buat para peserta bisa on cam ya teman-teman, dan memakai virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, baik, di sini saya akan membacakan CV dari Kak Arsuma Wisnu Pratama. Di sini nama lengkap Kak Arsuma Wisnu Pratama ada Arsuma Wisnu Pratama, lahir di Jombang 11 Januari 1999. Next. Pendidikan formal dari Kak Arsuma Wisnu Pratama yaitu TK Santa Maria Kota Kediri sampai dengan S1 di Universitas Brawijaya, program agribisnis. Lanjut. Kegiatan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh Kak Arsuma Wisnu Pratama antara salah satunya yaitu pelatihan Silaras Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Grand Surya Hotel Kediri, Jawa Timur. Next. Nah, banyak sekali ya ternyata di sini. Di sini ada kepanitiaan kegiatan yang pernah diikuti dan diselenggarakan oleh Kak Arsuma. Salah satunya yaitu pemantau pemilu Provinsi Jawa Timur pemilihan umum 2019, dan juga ada penanggung jawab Agrikultur Gratifi Competition Kementerian Sosial dan Masyarakat EKMFP UB 2019. Oke, lanjut. Di sini ada pengalaman organisasi dan komunitas yang sudah Kak Arsuma ikuti. Salah satunya yaitu menjadi Presiden EKMFP Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Next. Nah, di sini ada pengalaman kerja Kak Arsuma Januari 2021 sampai sekarang Kak Arsuma Wisnu Pratama menjadi administrasi rekam medis di RSD Kediri lagi Kabupaten Kediri, dan Kak Arsuma Wisnu Pratama memiliki prestasi yaitu Best Chairman IKM Awards 2019, dan banyak sekali prestasi-prestasi lain yang Kak Arsuma Wisnu Pratama dapatkan. Oke, sebelumnya di sini apakah Kak Arsuma Wisnu Pratama sudah terhubung? Tes, masuk ya, Dek, ya, suaranya? Ya Kak, sudah masuk Kak. Oke Kak, sebelumnya nih, Kak Arsuma Wisnu Pratama apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ya, jadi Kak Arsuma Wisnu Pratama ini akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa ya Kak ya? Lumayan sibuk sih, Dek. Habis ikut BIMTEK di Surabaya, terus ada tes program Kementerian Tenaga Kerja, makanya digundul ini rambutnya ya. Oh gitu. Ya, tes di Malang 3 hari. Jadi disuruh gundul, Bang. Ya, sama gitu kerja ya itu, Kak. Dek. Ya. Oh iya.
Berarti ini kayak meluangkan waktunya ya Kak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu buat mengikuti ini Kak, menjadi moderator. Iya, mungkin untuk mempersingkat waktu nih Kak, buat Kak Arsuma, waktu dan layar kalian persilahkan. Baik, terima kasih dari Panitia Webinar Sesma tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsuma Wisnu Pratama. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Angkatan 2017. Di webinar kali ini saya diberi kepercayaan oleh teman-teman panitia dari EKMFP tahun jabatan 2021 untuk menjadi moderator. Baik, jadi ketika kita berbicara tentang pertanian, Indonesia sebagai negara agraris dengan serapan tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor ekonomi yang lainnya, sektor pertanian ini juga menjadi salah satu tumpuan pembangunan nasional, khususnya dalam penyediaan pangan. Pasokan pangan lokal menjadi tumpuan bagi penyediaan pangan nasional. Apalagi ditunjang dengan kenyataan bahwa penyediaan pangan lokal pada hari ini belum mampu memenuhi permintaan pangan nasional. Dan tantangan berikutnya adalah yang harus dihadapi adalah tergerusnya lahan-lahan pertanian oleh aktivitas ekonomi manusia yang berkembang semakin pesat. Di antaranya adalah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan lain sebagainya, ataupun industri. Pembangunan yang terus dilaksanakan itu menyebabkan banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Alih fungsi lahan semakin masif. Jadi melihat fenomena pada hari ini, bagaimanakah kita sebagai mahasiswa ini melihat kebijakan dan partisipasi masyarakat dalam alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan. Untuk mengetahui itu semua, maka akan kita bahas dan kupas tuntas pada materi kedua ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rita Parmawati, Sarjana Pertanian, Magister Ekonomi. Baik, untuk Ibu Rita, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebentar. Baik, terima kasih moderator ya. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu. Halo, bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menjawab salam saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebaiknya kalau ada yang memberi salam, kita balas salam tersebut ya, karena pada salam itu ada doa di situ. Okay? Itu adalah adab atau etika umat Muslim ataupun orang-orang yang berpendidikan. Baik. Selamat pagi, saya senang sekali bertemu pada pagi hari ini ya, bukan untuk memberikan materi, tapi lebih tepat untuk sharing materi ya. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Adi, kalau tidak salah ya, nama lengkap beliau saya lupa karena tidak mengikuti dari awal, yaitu terkait upaya pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten Kediri. Baik, saya share screen ya. Sudah bisa dilihat? Sudah. Oke, baik.
Pada tema hari ini saya mengambil topik tentang efektivitas alih fungsi lahan pertanian ya dengan menggunakan metode Sustainable Livelihood Approach. Mungkin bagi beberapa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Sosiologi Pembangunan Pertanian dengan saya sudah mengenal metode ini tetapi belum sampai pada taraf aplikasinya. Baik. Oke ya, jadi kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragam hayati yang sangat beragam. Mohon maaf ya, Ibu agak batuk karena seminggu ini memberi pelatihan. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Nah, Indonesia sebagai negara agraris juga didukung dengan luas daratan kurang lebih 190,9 juta hektar. Dari keseluruhan luasan tersebut, 37,1% telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang, dan penggunaan lainnya. Sedangkan selebihnya yaitu 62,9% berupa hutan dan peruntukan yang lain. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia tergantung pada hasil pertanian. Lahan pertanian dalam aspek lingkungan dapat memberikan beberapa kemanfaatan. Di antaranya yang pertama adalah mencegah banjir, gitu ya. Kita tahu sekarang Indonesia ini daerah atau negara yang rawan banjir, gitu ya. Yang kedua adalah pengendalian keseimbangan tata air wilayah ya, di mana kita tahu bahwa kalau ya pertanian, kemudian lingkungan ekosistemnya itu dijaga, otomatis air tanah juga akan menjadi semakin baik, gitu ya. Yang ketiga pada tanah, yang keempat menurunkan pencemaran terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh limbah hasil rumah tangga. Yang kelima, mencegah atau mereduksi polusi udara yang berasal dari gas buangan kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah sebagai sumber produksi pangan dan pendapatan rumah tangga petani. Nah, sektor pertanian masih tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, secara keseluruhan kinerja sektor pertanian dihadapkan pada berbagai masalah. Nah, ditinjau dari aspek pertanahan, ya, permasalahan sektor pertanian adalah yang pertama cepatnya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Nah, kalau kita amati ya, semakin banyak sawah-sawah yang alih fungsi gitu ya, menjadi jalan, kemudian menjadi bandara, ada juga yang menjadi perumahan dan lain-lain. Yang kedua, semakin terbatasnya sumber daya tanah yang cocok untuk dikembangkan bagi kegiatan pertanian. Gitu nggih. Ini pasti kita tahu ya bahwa tidak semua karakteristik tanah itu cocok dikembangkan sebagai lahan sawah atau lahan pertanian. Yang ketiga, sempitnya tanah pertanian per kapita penduduk Indonesia, yaitu 900 meter persegi per kapita. Yang keempat, makin banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Ini sangat mencengangkan gitu ya bahasanya ya. Mencengangkan kenapa gitu ya? Awal-awal kita di tahun 80 90-an petani di Indonesia itu luas lahannya luas-luas gitu ya, 5 hektar, 10 hektar dan lain-lain. Nah, setelah Ibu melakukan riset kecil-kecilan dan kemudian itu sudah dipublikasikan, ternyata alih fungsi lahan petani dari yang luas menjadi yang 0,5 hektar sehingga kita menyebutnya sebagai petani gurem dikarenakan waris gitu ya. Jadi orang tua akan mewariskan kepada anaknya. Kita bisa bayangkan kalau anaknya 7 berarti 10 atau katakanlah 7 hektar ya biar enak. 7 hektar itu harus dibagi 7. Masing-masing anak berarti mendapatkan 1 hektar. Kemudian anak tersebut yang mendapatkan 1 hektar akan mewariskan lagi kepada anaknya. Jadi cucu ya, cucu yang mempunyai awal pertama 7 hektar gitu ya. Kalau anaknya 4 saja, berarti masing-masing sudah akan dapat 500 meter persegi gitu ya. Nah, itu 5.000 ya. Itu yang kemudian menurun sehingga semakin ke sini petani di Indonesia menjadi petani gurem atau luas lahannya tidak begitu besar. Yang kelima, rentannya status penguasaan tanah pertanian gitu ya. Kita paham betul bahwa
di Indonesia ini lahan-lahan sawah adalah milik pribadi, sehingga kemudian tidak ada kewajiban untuk mempertahankan itu menjadi lahan pertanian. Berbeda dengan di Cina itu ada perbedaan yang sangat besar antara kota dengan desa, gitu ya, di mana penduduk desa boleh meninggalkan desanya dan ke kota untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi penduduk kota tidak diperkenankan kembali ke desa atau membeli tanah di desa. Karena lahan pertanian di negara Cina itu dikuasai oleh pemerintah. Dengan jalan seperti itu, maka Cina mampu mempertahankan luas lahan pertaniannya. Oke. Nah, ini kita lihat sama-sama persentase penggunaan lahan di Indonesia ya, di mana sebetulnya hutan ini masih sangat luas sekali, 63% ya. Sementara perkebunan 9%, lahan kering 8%, sawah hanya 4%. Nah, ya, non pertanian 2% dan lain-lain mungkin 14%. Nah, berdasarkan analisis perubahan tanah dari waktu ke waktu, diketahui pola perubahan tanah di Indonesia itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok, gitu ya. Yang pertama adalah penyusutan tanah hutan menjadi perkebunan, pertanian, lahan kering, dan penggunaan tanah lainnya. Dan yang kedua adalah penyusutan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Jadi kalau kita bicara mengenai alih fungsi lahan, sebetulnya kita ini di 2 sisi mata uang yang berbeda. Satu sisi mata uang ya, kita justru yang mengambil hutan ya, kemudian kita alih fungsikan menjadi lahan pertanian, entah itu lahan kering, entah itu perkebunan, entah itu pertanian gitu ya. Nah, di satu sisi mata uang yang lain, kita justru menggantikan ya lahan pertanian tersebut menjadi lahan non pertanian, gitu nggih. Nah, ini menjadi refleksi buat kita ya bahwa tidak ada yang absolut salah gitu ya, karena kita pun ya dari sisi pertanian pun mengambil jatah lahan dari kehutanan. Oke. Nah, faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, yang pertama adalah faktor kependudukan, gitu ya. Kita lihat penduduk semakin lama semakin bertambah ya, sehingga dia membutuhkan pastinya ya, membutuhkan tempat tinggal, gitu ya, membutuhkan mohon maaf, infrastruktur penunjang yang itu harus dipenuhi oleh suatu negara. Yang kedua, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian ini hampir sama ya. Yang ketiga adalah faktor ekonomi ya, di mana kemudian pemerintah harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya atau anggaran pendapatan belanja negara ya, sehingga sektor apa yang paling memungkinkan ya secara ekonomi untuk segera memberikan keuntungan. Ingat prinsip ekonomi ya, short term. Jadi dalam jangka waktu tertentu kita menginginkan uang kita kembali dan plus keuntungannya. Itu orang ekonomi. Sementara kita pertanian saya masukkan ke dalam orang ekologi ya, lingkungan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah sifatnya long term. Kita menanam sekarang tidak bisa 1 minggu kemudian kita panen, gitu ya. Kita tahu menanam cabai aja butuh waktu, kan gitu ya. Nah, itu sifat-sifat ekologi. Nah, bagaimana apakah kita mau mementingkan ekonominya ataukah mementingkan ekologinya? Oke. Yang keempat adalah faktor sosial budaya, gitu ya. Di mana kearifan lokal masing-masing ini menjadikan kita bisa menggantikan lahan pertanian menjadi non pertanian. Yang kelima, degradasi lingkungan ya, kerusakan lingkungan, artinya kerusakan lingkungan ini ditimbulkan karena ya misalkan saja satu kawasan ingin mempertahankan pertaniannya, tetapi di luar kawasan tersebut pembangunan besar-besaran, pengaruhnya pasti ke dalam mata air ya, cukupan mata air ya yang untuk mengairi sawahnya, sehingga kemudian akan terjadi degradasi lingkungan. Yang keenam, otonomi daerah ini menjadi penyebab ya, penyebab konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, di mana dengan adanya otonomi daerah, masing-masing daerah berhak ya mengatur keperuntukan lahannya, walaupun harus tetap disesuaikan dengan RT/RW nasional gitu ya, atau rencana detail tata ruang. Tadi mungkin Pak Adi sudah menjelaskan. Dan yang ketujuh, lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia. Kita harus mengakui itu, oke? Ya. Nah, secara empiris lahan pertanian yang paling
rentan terhadap alih fungsi lahan adalah persawahan. Kenapa gitu ya? Yang pertama, daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan, gitu ya. Ada gula, ada semut, gitu ya. Kalau di mana di situ ada industri, pasti orang berbondong-bondong untuk membangun fasilitas di situ. Entah itu fasilitas ekonomi, misalkan pasar, entah itu kemudian dia toko, entah itu apapun, terminal dan lain-lain ya. Dan juga perumahan-perumahan. Yang kedua, kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan agroekosistem lahan kering. Sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi, gitu ya. Persaingan sawah ini sangat luar biasa. Yang ketiga, akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, di mana infrastruktur wilayah persawahan pada umumnya lebih baik daripada wilayah lahan kering. Nah, sehingga kemudian dia menjadi tanah klaster A, gitu ya, tanah yang sangat diminati. Dan yang keempat, pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, gitu ya. Pasti ketika kita menginginkan membangun sebuah perusahaan, gitu ya, kita tidak ingin yang ada naik turun seperti itu ya. Kalau rumah ibu naik turun, karena memang ibu suka ada kayak ada estetikanya begitu ya. Tapi kalau seorang pengusaha dia tidak mau, karena tentunya itu berhubungan dengan biaya pembangunan mereka. Oke. Terminologi ya. Ada dua konsep ya yang kita harus menjadikan itu sebagai dasar. Yang pertama adalah egoistic hedonism dan yang kedua adalah universalistic hedonism. Di mana egoistic hedonism ini adalah bertujuan manusia seharusnya menghasilkan kebermanfaatan terbesar untuk dirinya sendiri. Namanya juga egois gitu ya. Jadi kita memikirkan diri kita sendiri baru memikirkan orang lain ataupun ekosistem yang ada di sekitar kita. Itu egoistic hedonism. Sementara yang kedua, universalistic hedonism adalah bertujuan meraih kebahagiaan atau manfaat umum atau universalistik. Jadi dia lebih umum gitu ya, lebih banyak yang dipikirkan. Oh, kebahagiaan rakyat saya, kebahagiaan orang-orang di sekitar saya, keberlanjutan dari lingkungan saya dan lain-lain. Kondisi inilah yang membuat alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian terus-menerus bertambah luas seiring dengan laju pembangunan ekonomi. Yang kedua, semakin bertambahnya penduduk ya, berarti generasi berikutnya juga memerlukan tempat hidup, baik tanah atau lahan yang diambil dari lahan pertanian dalam bentuk pemukiman. Sudah bukan menjadi itu ya, sudah bukan menjadi budaya kita. Ketika kalian nanti menikah, kalian harus tinggal dengan orang tua kalian, gitu ya. Ada anggapan bahwa ketika menikah ya saya ingin belajar mandiri. Nah, itu salah satunya yang menyebabkan kemudian konversi lahan pertanian ini terus-menerus tanpa bisa dikendalikan. Satu rumah tangga saja mungkin bisa memiliki 5 sampai 6 rumah, gitu ya. Masing-masing anak mempunyai rumah. Nah, ini yang harus kita akui. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan industri akan menyempitkan atau mengurangi luas lahan pertanian. Selain untuk pemukiman konversi, juga dilakukan untuk kepentingan industri dan infrastruktur lain. Merubah lahan pertanian yang sudah ada dan masing-masing memiliki sisi kebermanfaatan atau utilitas. Jadi apapun yang dilakukan ya dalam konsep pembangunan itu sebetulnya inginnya adalah untuk keuntungan bersama atau untuk perbaikan kondisi sosial masyarakatnya. Oke. Nah, ya, kita bayangkan gambar yang di atas ini, kalau kita di sana pasti senang ya, sejuk, airnya bersih gitu ya. Sepanjang mata melihat itu hijau gitu ya. Kita pasti di sana 4 jam 5 jam tidak akan merasa. Kita senang di situ. Tapi coba gambar bawahnya. Siapa yang betah di sini sampai 1 jam? Kalau nggak terpaksa ya, terpaksa itu mungkin ibu minta untuk mengambil sampel air yang di situ, atau mengambil biota yang ada di situ, atau mungkin dia sedang putus asa gitu ya, sehingga dia ya maunya yang dipanas-panasan. Kita bayangkan yang di bawah, langitnya saja sudah kelihatan banyak polusinya. Yang kedua airnya itu, waduh, itu sudah pasti limbah dan lain-lain. Kalau kita masuk saja sudah pasti gatal gitu ya. Tidak ada pohon-pohonan, semua sudah ditebang dan sudah digantikan bangunan-bangunan bertingkat. Artinya apa?
jika kita melakukan pembangunan ya dari kondisi semula menjadi kondisi yang ada gitu ya, yang akan terjadi ketika kita melakukan pembangunan tanpa adanya dokumen lingkungan ya, ini akan terjadi degradasi lingkungan atau ada lingkungan tetapi hal yang kita janjikan atau yang kita tulis pada dokumen lingkungan tidak dilaksanakan. Oke. Nah, setelah kita tahu ya dampak yang akan terjadi, maka pasti kita akan merasa khawatir ya kerusakan lingkungan. Ini jangan-jangan kalau dibiarkan terus akan terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karenanya, agar jangan rusak, ya, kita akan membuat sebuah dokumen lingkungan yang disebut dengan AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, gitu ya. Nah, ini di dalam dokumen AMDAL ya, seperti kalian skripsi itu ada bab pertama itu kalian nanti ujian proposal, yang kedua nanti ujian tesis ya, yang ketiga mungkin keluarannya adalah jurnal. Nah, bagian ketiga inilah rencana pengelolaan lingkungan. Nah, ini sebetulnya ya, bagaimana sebuah pembangunan ya, itu boleh saja dilakukan asal adanya rencana pengelolaan lingkungan. Oke. Nah, mengapa ya dokumen ini perlu? Sebetulnya kita itu diatur dalam Undang-Undang 45 ya, pasal 28H ayat 1. Jadi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi sebetulnya kita bisa ya menuntut ke negara karena kita sekarang hidup di tengah-tengah polusi udara ya. Kita tidak mendapatkan air bersih dan lain-lain. Kemudian di pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi ya dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Terminologinya ya, kalau tadi ada dampak ya, ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, maka kita harus tahu terminologinya. Apa itu resiko, apa itu bahaya, apa itu tekanan, paparan, probabilitas, konsekuensi atau keparahan, dampak, dan resiko dampak. Oke ya, satu-satu. Apa itu bahaya? Yaitu sumber resiko dapat berupa senyawa atau suatu tindakan yang bisa menyebabkan dampak negatif. Orang tua kita sering mengatakan ya, jangan naik motor kencang-kencang, bahaya. Artinya ya, ketika kita naik motor dengan kecepatan yang tidak disyaratkan, itu akan menjadi sumber resiko buat kita, gitu ya. Dan bisa saja ujung-ujungnya adalah berdampak negatif, gitu ya. Jadi bahaya itu sumber resiko. Jadi kalau saya kencang, tidak mematuhi aturan, lampu warna merah saya terobos, berarti saya membahayakan. Berarti saya menciptakan sumber resiko untuk diri saya sendiri. Ini yang harus diingat. Nah, bahaya lingkungan, senyawa, situasi, atau kejadian yang berpotensi mengancam lingkungan alam atau mempengaruhi kesehatan manusia. Itu bahaya lingkungan. Jadi apapun bentuknya, entah itu situasi, senyawa, kejadian, gitu ya, yang dia akan mengancam dari lingkungan itu sendiri, sehingga mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, satu atau kombinasi dari agen fisik, kimia, biologi yang di lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau alami yang dapat menimbulkan dampak kesehatan terhadap masyarakat yang terpapar. Nah, tadi ada paparan. Apa itu? Paparan itu subjek penerimanya banyak ya, ada binatang, ada tanaman ya, kemudian ada polusi udara dan ada ekosistem di perairan atau di laut. Nah, paparan itu apa? Kontak dengan bahaya sehingga terjadi transmisi yang efektif dengan agen atau kejadian bahaya. Jadi kalau bahaya itu belum terjadi, bahaya itu hanya kalau aku ngebut bahaya gitu ya. Kenapa? Nah, itu ya. Sementara paparan itu juga sudah terjadi di mana tingkatan suatu objek penerima mungkin mengalami kejadian bahaya dalam besar yang berbeda-beda. Aku ngebut nerabas lampu merah tidak pakai helm gitu ya. Nah, sehingga bahayanya jauh lebih besar daripada yang memakai helm. Sehingga resiko itu sebetulnya ya itu akibat yang kurang menyenangkan ya dari suatu perbuatan atau tindakan atau situasi di mana terdapat suatu paparan terhadap bahaya yang kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki gitu ya. Sehingga resiko itu sebetulnya adalah bahaya ditemukan dengan
paparan ya, yang itu kemudian disebut dengan resiko. Nah, ini persepsi resiko kalau kita tahu ada 3. Jadi faktor emosi itu sangat mempengaruhi ya resiko kita. Kita putus cinta, naik kendaraan, emosi kita tinggi, ngebut gitu ya. Nah, nggak tahu apa yang dipikirkan, tapi saya emosi. Nah, itu ya. Sehingga faktor emosi kalau saya kembalikan kepada lingkungan ya, persepsi resiko ini, faktor emosi itu kepedulian terhadap anggota keluarga. Jadi semisal kok lingkungan saya seperti ini terus ya, kok air yang saya minum, yang saya gunakan untuk mencuci, kemudian mandi dan lain-lain, itu kok bau ya. Nah, saya takut anak saya itu akan mengalami sakit akibat meminum air yang berbau. Nah, itu faktor emosi. Jadi ada kepedulian terhadap anggota keluarga kita. Yang kedua adalah faktor kognitif, yaitu pengalaman sebelumnya, gitu ya. Oh, kalau di daerah paparan kimia misalkan ya, dia akan kena penyakit ABCD. Itu pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan persepsi terhadap manfaat dari kegiatan yang menimbulkan bahaya. Jadi ketika pertama kali kita mendengar akan ada pembangunan tol gitu ya, pembangunan tol di melewati UB Kediri gitu ya, misalkan saja. Nah, persepsi kita bagaimana? Bahaya enggak nanti? Kan banyak kendaraan lewat. Terus kebisingannya bagaimana dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, faktor kognitif ini persepsi mengenai kemampuan dalam mengendalikan resiko. Nah, ini tadi, kalau tahu bahwa itu bahaya ya karena mobil akan banyak lewat, lalu bagaimana cara pengendalian resikonya gitu ya. Nah, ini yang perlu ditanyakan itu. Kemudian persepsi resiko ini ada faktor yang terkait dengan karakteristik bahaya. Jadi bahaya itu karakteristiknya banyak. Sehingga hal ini memungkinkan persepsi kemungkinan terjadinya bahaya, persepsi kemungkinan terpapar ya, dan persepsi besarnya keparahan dari dampak yang diterima gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa itu bahaya, tol misalkan ya, itu akan dibangun di UB Kediri, melewati UB Kediri, bagaimana bahayanya? Resiko terpaparnya bagaimana gitu ya, akibat polusi yang terus-terusan misalkan. Kemudian dampak keparahannya seperti apa? Sehingga kemudian kita akan mencari cara mengendalikan resiko. Oke, nah bahaya ini misalkan saja ya kebakaran, ledakan, bencana alam, tumpahan bahan kimia, wabah, penyakit, dan terorisme. Ini bahaya. Jadi baru disebut bahaya. Oh, ada bahaya kebakaran. Kenapa kok ada bahaya kebakaran? Oh, di situ dekat dengan misalkan bahan yang mudah meledak gitu ya. Bahan yang mudah terbakar gitu ya. Atau saya tinggal di pegunungan. Berarti saya akan berdekatan dengan bencana alam. Apa itu gunung meletus misalkan dan lain-lain. Aset yang menerima risiko yaitu manusia, operasi bisnis ya, bisnis kita misalkan properti atau bangunan, sistem peralatan dan lingkungan itu sendiri. Sementara dampak bisa berujung kematian ya, sakit, kerusakan properti, gangguan operasi, finansial ini penting, banyak orang menderita kemiskinan akibat dari bahaya tersebut, gitu ya. Oke, kontaminasi lingkungan, denda dan hukuman. Nah, mengapa perlu dianalisis risiko? Jadi dalam suatu pembangunan yang kemudian terjadi alih fungsi lahan, mengapa sih kok perlu ada analisis risiko gitu ya? Karena ini bagian dari perencanaan yang memberikan informasi mengenai dampak lingkungan dan kesehatan potensial akibat kegiatan pembangunan. Misalkan kita harus memetakan risiko dulu. Nah, kalau ada jalan tol di tengah-tengah UB Kediri, kita petakan resikonya, baik itu resiko sosial, resiko ekonomi, resiko geologinya seperti apa, resiko biologinya seperti apa. Kemudian apa yang disebut dengan manajemen resiko ya, yaitu proses memformulasikan dan mengimplementasikan tindakan mitigasi atau eliminasi bahaya. Nah, implementasi ini di RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah, tadi Pak Adi sudah menjelaskan, sering tidak sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, gitu ya. Jadi sering sekali kita kemudian revisi RT/RW, gitu ya, perubahan apa. Nah itu karena tidak seiring sejalan. Nah pemetaan resiko ini ya, yaitu memberikan perbandingan resiko dan kerentanan masyarakat secara spasial, khususnya terhadap stresor lingkungan. Artinya gimana? Tadi Pak Adi sudah menjelaskan ada
cara overlay gitu ya. Jadi peta dasar ya, kemudian kita masukkan data-data untuk resiko ya, jika ada pembangunan, dan kemudian tingkat kerentanannya bagaimana, sehingga akan keluar merah, kuning, hijau gitu ya. Merah itu tinggi tingkat resikonya dan lain-lain. Oke. Yang kedua, membantu dalam perencanaan tata ruang yang mendukung upaya konservasi lingkungan. Jadi kita sebetulnya itu membantu perencanaan gitu ya untuk upaya konservasinya, meminimalisasi dampak negatif pembangunan dan meningkatkan layanan ekosistem. Dan yang ketiga, memperlihatkan daerah beresiko tinggi atau prioritas gitu ya. Nah, oke. Nah, ini contoh peta yang pernah Ibu kerjakan ya. Jadi di sini adalah peta bencana alam gitu ya, resiko bencana alam yang terjadi gitu ya. Di mana di sini yang merah itu artinya berarti semakin tinggi. Oke. Nah, strategi pengelolaan resiko. Jadi sebetulnya ada macam-macam ya. Termasuk kita ketika ada alih fungsi lahan, itu strategi pengelolaan resikonya macam-macam. Mulai terminasi, mitigasi, transfer, eksploitasi, dan terima. Kita bahas satu-satu. Apa itu terminasi? Akhir dari sesuatu ya dalam ruang dan waktu. Jadi itu sudah kita sudah keputusan gitu ya, sehingga kita kemudian menterminasi itu. Apa yang bisa dilakukan ketika strategi pengelolaan resikonya itu terminasi? Ya kita berusaha mengeliminasi sumber resiko itu, gitu ya. Jadi kalau sawah kemudian digusur menjadi lahan pemukiman, ya, dan itu kita berjuang sampai akhir dan kemudian sudah apa gitu ya, ya sudah kita akan pada tahap terminasi itu. Caranya bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita sudah menentukan strategi terminasi? Ya berusaha meminimalisir, eliminasi ya sumber risiko. Tidak bisa dinolkan. Namanya ada pembangunan, tidak mungkin tidak berdampak negatif. Selalu ada dampak negatif. Tapi bagaimana kita berusaha meminimalkan, mengeliminasi dampak negatif tersebut. Kan begitu. Kemudian yang kedua adalah mitigasi. Mitigasi itu apa sih? Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, gitu ya. Baik melalui pembangunan fisik misalkan maupun penyadaran kemampuan menghadapi ancaman bencana, gitu ya. Jadi makanya ada mitigasi bencana. Apa yang bisa dilakukan yaitu tindakan preventif. Jadi kalau tahu bahwa saya tinggal di hulu sungai dan kemudian terjadi alih fungsi lahan ya dari hutan kemudian menjadi pertanian, ya saya harus melakukan tindakan preventif A, B, C, D gitu ya. Oh, ini nanti akan terjadi longsor. Berarti preventifku seperti apa? Kemudian tindakan korektif. Korektif itu bisa kita lakukan ketika hal tersebut sudah terjadi. Jadi kita mengkoreksi sesuatu yang sudah terjadi. Yang ketiga adalah transfer. Ini tidak berlaku di Indonesia atau belum berlaku di Indonesia ya. Di mana transfer ini adalah perjanjian satu pihak ya untuk ke pihak yang lain ya untuk mengambil tanggung jawab ketika terjadi sesuatu akibat yang dia lakukan. Sifatnya adalah asuransi. Jadi asuransi lingkungan belum ada di Indonesia. Kita membangun apapun ya, transfer atau bentuk asuransi lingkungan ini belum ada. Jadi masyarakat yang terdampak ya sudah pasti dapat bantuannya dari negara gitu ya atau dari kita kemudian buka open donasi gitu ya dan lain-lain. Kemudian eksploitasi itu apa sih? Pendaya gunaan ya atau pemanfaatan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Jadi saya mengeksploitasi sumber daya alam yang terjadi. Strateginya dia adalah eksplorasi peluang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah eksplorasi. Beda ya, eksploitasi dan eksplorasi. Kalau eksplorasi itu kita baru mengeksplor, meneliti apa-apa saja yang bisa kita kembangkan ya untuk kemudian menjadi sumber daya alam gitu ya. Misalkan untuk mengganti batu bara misalkan, atau saya mengeksplorasi tambang emas. Artinya saya menyelidiki kawasan X katakanlah ya, di situ ada kandungan mineral apa saja, itu eksplorasi. Nah, tapi kalau eksploitasi kita sudah mengambil untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah terima. Jadi ya sudah wis terima sejak awal kita menerima gitu ya. Artinya apa? Pengambilan keputusan secara sadar untuk mentoleransi resiko yang ada. Nah, dampak-dampak ini ya baik
positif maupun negatif dari strategi pengelolaan risiko harus memperhatikan aspek ekonomi, teknis, ketahanan lingkungan, sosial, dan kemampuan organisasi. Kita lihat contoh banjir bandang di Kota Batu. Saya minta tolong moderator ya. Siapa yang bisa menjawab apakah banjir bandang di Kota Batu termasuk pada strategi terminasi, mitigasi, transfer, eksploitasi, atau terima? Silakan moderator menunjuk 1 atau 2 orang. Baik Ibu. Jadi untuk banjir bandang di Kota Batu ini termasuk pada terminasi, mitigasi, transfer, eksploitasi, atau terima. Silakan yang pertama yang berminat menjawab dulu, silakan untuk mengaktifkan tools raise hand. Atau ditunjuk. Silahkan, supaya lebih interaktif. Baik. Atas nama saudari Alfi Nurfadila, silakan. Ya. Alfi Nurfadila. Ini salah kan tidak masalah ya, kita berdiskusi. Iya, kita berdiskusi. Silakan Alfi. Atau mungkin ada kendala jaringan. Nur Laili Rahma, silakan. Ini mahasiswa saya ini dari pariwisata. Oh. Ya Laili. Loh, kok hilang Laili ya? Iya, baik Bu. Baik, silakan. Mohon maaf Bu, tadi pertanyaannya apa? Karena tadi saya terkendala oleh jaringan. Baik, saya ulangi. Untuk contoh di gambar ini, banjir bandang di Kota Batu ini termasuk terminasi, mitigasi, transfer, eksploitasi, atau terima. Seperti itu. Silakan. Baik, mencoba menjawab Bu. Menurut yang peristiwa yang ada terjadi di banjir bandang di Kota Batu ini termasuk transfer eksploitasi. Karena akibat banjir bandang ini kan terjadi karena akibat perilaku manusia yang mengeksploitasi alam, sehingga pada musim hujan itu daerah-daerah resapan yang seharusnya dilindungi di atasnya mengakibatkan banjir akibat banyaknya mungkin deforestasi yang dilakukan oleh penduduk atau pemangku kebijakan setempat. Ya, terima kasih Laili ya. Betul sekali ya. Jadi banjir bandang di Kota Batu ya itu merupakan kegiatan eksploitasi ya dan sekaligus terima. Artinya terima ini masyarakatnya Kota Batu ya memang menerima begitu saja. Kenapa? Ya karena dia juga yang menjual tanahnya sendiri gitu ya. Dia yang menjual tanahnya sendiri gitu ya, tapi dia harusnya pada fase terima dia secara sadar mentoleransi resiko gitu ya. Tapi kemungkinan di sini belum ada kesadaran untuk mentoleransi resiko, itu belum ada. Sehingga betul yang dikatakan bahwa eksploitasi besar-besaran. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di depan ya, saya mengambil peta dari Walhi Jatim. Kalau kita lihat yang hitam itu kawasan hutan yang dibuka untuk ladang dan pertanian. Jadi Ibu tadi bilang kita tuh dua sisi ya. Satu sisi mengambil jatahnya hutan ya, yang kita tahu sebetulnya hutan itu fungsinya sangat besar untuk menjadi lahan pertanian ya. Dan kemudian yang hijau itu adalah hutan produksi kalau kita lihat ya. Dan yang emas-emas itu adalah hutan lindung. Coba sebegitu sedikitnya hutan lindungnya. Yang hijau-hijau ini yang berada di luar itu adalah hutan produksi. Titik banjirnya ya itu yang bintang-bintang itu kemarin itu ya, dan alur sungainya itu ada 2. Yang lucu adalah belum pernah Kota Batu ini
mengalami banjir dari titik-titik bintang tersebut, gitu ya. Karena itu sungai mati, nah, gitu ya, sungai mati. Jadi aliran sungainya ini sebetulnya yang di ungu-ungu itu justru tidak dilewati sama sekali. Oke. Nah, ini ya, kalau peta rawan banjir ini yang di-overlaykan ya, biru ini berarti semakin tinggi tingkat kerawanan banjirnya ya. Yang di kota ini berarti rendah gitu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan hasil kajian ya, daerah Bulukerto itu sebetulnya tidak termasuk wilayah terhadap ancaman banjir gitu ya. Namun masuk dalam kategori sedang untuk bencana puting beliung. Tapi yang terjadi kemarin luar biasa. Ya, kita tahu luar biasa sekali. Oke. Nah, ini ada analisis resiko dalam konteks pengelolaan berbasis ekosistem atau biasa disebut dengan PBE. Apa itu ekosistem? Komponen fisik dan biologi yang berfungsi sebagai sebuah unit, jadi satu kesatuan, di mana fenomena dalam ekosistem tidak muncul dalam suatu bagian individu yang terisolasi, namun muncul karena ada interaksi antar bagian, itu ekosistem. Jadi kalau berdiri sendiri-sendiri, tidak ada interaksi, itu bukan ekosistem. Tapi bagaimana saya terhadap binatang terhadap tanaman, itu ekosistem. Karena ada interaksi di situ. Nah, di dalam ekosistem ini 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2, gitu ya. Dampak dari interaksi suatu bagian dengan bagian lainnya akan merupakan penjumlahan absolut. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam konsep ekosistem. Nah, ini metode yang disebut dengan DPSIR, yaitu driving force atau faktor pendorong, di mana ada economic sector dan ada social driver, gitu ya. Nah, kita misalkan sekolah, kebutuhan rumah tangga, konstruksi, industri, itu merupakan economic sector, di mana ini keduanya dengan social driver ini saling mempengaruhi status, akses, gitu ya, kebutuhan kita, itu akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi. Sehingga kemudian pada kegiatan ekonomi ini menciptakan apa yang disebut dengan tekanan lingkungan, gitu ya. Nah, makanya terus kemudian terjadi alih fungsi lahan. Itu karena tekanan-tekanan ekonomi ini. Nah, kebutuhan-kebutuhan dari manusia itu. Kita ingin sekolah, kita ingin termasuk ini farming ya, kebutuhan pertanian sehingga harus dibuka, lahan hutan itu harus dibuka. Oke. Kemudian sementara social driver dan ekonomik ini mempunyai pengaruh terhadap kebiasaan kita, human behavior, tingkah laku kita, gitu ya. Nah, bagaimana pilihan transportasi kita, bagaimana kita memilih produk, nah, itu berpengaruh terhadap itu. Gaya hidup ibu, ya, itu akan berpengaruh terhadap perilaku ibu. Saya tidak mau naik angkot, saya maunya naik kendaraan sendiri. Nah, itu karena social driver tadi dan juga economic sector. Oke, masing-masing akan membawa pengaruh ya terhadap state, bukan negara, tapi keadaan lingkungan. State di sini adalah keadaan lingkungan, gitu ya. Keadaan airnya bagaimana, keadaan udaranya bagaimana, ya. Kemudian dan lain-lain. Nah, sehingga kemudian terjadilah dampak, gitu ya. Nah, dampak ini kemudian akan bagaimana kita menciptakan sebuah economic service ya dan human well-being. Nah, ini di sini. Untuk itulah kemudian dikenalkan dengan apa yang disebut dengan benefit of cost. Jadi sebetulnya karena impact ini, dampak-dampak ini, kita kemudian akan menciptakan suatu penghitungan ya biaya sosial, biaya dari kerusakan lingkungan untuk memperbaiki dari driving force tersebut. Ini metode DPSIR. Jadi ritmenya seperti ini. Sehingga perspektif ekosistem harus mempertimbangkan rangkaian interaksi antara kegiatan manusia dan komponen ekosistem, gitu ya. Kegiatan manusia akan menimbulkan tekanan, nah tekanan ini kemudian itu berhubungan dengan aktivitas dan kita ya, tekanan-tekanan kita. Sehingga kemudian akan berpengaruh terhadap ekosistem komponen. Nah, jaringan interaksi yang kompleks itu menjadikan sebuah tantangan dalam identifikasi dan prioritisasi. Nah, ini gambarannya, rantai dampak ya, hubungan interaksi linear antara kegiatan, tekanan, komponen, dan ekosistem. Nah, ini Ibu mengembangkan analisis dynamic ya, dynamic system, di mana kalau kita lihat ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam alih fungsi lahan. Apa itu? Tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumber daya air, dan pekerjaan yang layak, serta infrastruktur. Ada 4.
Nah, tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi bagaimana sebuah alih fungsi lahan itu terjadi. Bagaimana pertambangan ya sistemnya, apakah semua dikeruk, apakah tidak, dan lain-lain. Yang tentunya dua hal tersebut akan mempengaruhi kerusakan lahan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lahan. Nah, kerusakan lahan ini ya itu hubungannya dengan jasa ekosistem. Semakin besar jasa ekosistemnya, maka resiko bencananya juga akan menjadi semakin besar. Nah, resiko bencana ini juga disebabkan oleh beberapa hal. Apa itu iklim, kemudian lahan yang rusak, ya, tata kelola, jadi kebijakan kita tidak kita laksanakan, kemudian bagaimana kita produksi pertaniannya besar-besaran, misalkan ya, bukan pertanian yang ramah lingkungan, itu menyebabkan resiko bencana, pembukaan lahan pertanian dan lain-lain. Oke. Yang kemudian jika resiko bencana ini terjadi, maka bisa dipastikan akan terjadi kemiskinan. Gitu ya. Nah, kemiskinan ini juga disebabkan karena beberapa hal, misalkan pekerjaan yang layak dia tidak menerima, pendidikan dan lain-lain. Nah, ini namanya interrelasi causal law menggunakan analisis dynamic system. Dampak alih fungsi lahan ya, yang pertama jelas turunnya produksi pertanian, di mana dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti menyebabkan produktivitas pangan akan menjadi berkurang atau menurun. Kita saja sekarang sudah impor beras gitu ya, dari Thailand, dari Vietnam gitu kan. Nah, itu dari Jepang bahkan. Jepang nggak punya lahan loh, tapi dia bisa membuat produk pertanian. Yang kedua, investasi pemerintah di bidang pengairan jadi tidak optimal. Karena apa? Sarana dan prasarana dalam irigasi yang sudah didanai pemerintah jadi tidak difungsikan optimal karena sebagian sudah berubah ya, bukan lahan pertanian tapi pemukiman. Nah, jadi kita sudah membuang sekian miliar pada investasi pengairan. Yang ketiga, berkurangnya ekosistem sawah gitu ya, diantaranya disebabkan oleh pembangunan pemukiman, penduduk, industri pertokoan dan pariwisata. Ekosistem sawah yang berkurang karena alih fungsi lahan menjadi pemukiman meliputi komponen biotik dan abiotik. Yang keempat ada defisit anggaran ya. Karena kita di masa depan memiliki ketergantungan bahan pangan dan butuh impor beras dari negara lain. Kita belum makan kalau belum makan beras gitu ya. Nah, sementara lahan pertanian semakin berkurang. Sehingga pada saatnya nanti kita akan sangat tergantung dengan negara lain untuk kondisi impor beras. Ingat ya teori Malthus gitu ya. Nah, siapa yang ingat teori Malthus ya? Gimana teori Malthus? Pertumbuhan penduduk itu seperti deret ukur. Sementara laju pertumbuhan pangan seperti deret hitung. Akhirnya kita tidak akan mengalami apa yang disebut dengan defisit pangan ini. Nah, karena pertumbuhan penduduknya semakin besar sementara ketersediaan ya sumber daya alamnya ya itu saja kan begitu. Yang lima ya berarti ya, hilangnya kesempatan petani. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman membuat petani kehilangan kesempatan untuk menggarap lahannya secara berkelanjutan dan artinya akan kehilangan mata pencarian gitu ya. Petani juga jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat panen atau hasil pertanian. Strategi ke depan, mengingat nilai keberadaan lahan pertanian ini bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukan pengendalian harus memperhitungkan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Ya, di sini Pearce and Turner sudah merekomendasikan 3 pendekatan. Ya, yang pertama adalah regulation, yang kedua adalah acquisition and management, jadi tata kelola tadi itu. Yang ketiga adalah incentive and charge. Nah, ini ya. Nah, kemudian keluarlah apa yang disebut dengan penghidupan berkelanjutan, itu merupakan derivikatif ya dari Pearce and Turner itu, di mana penghidupan berkelanjutan ketika dapat mengatasi dan pulih dari tekanan dan goncangan, mempertahankan atau meningkatkan kemampuan asetnya. Kita langsung saja. Fitur dari sini ya sifatnya dinamis karena dia bisa menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang berubah-ubah, kondisi sosial ekonomi negara, ketahanan politik. Nah, sifatnya dinamis. Basis bukti untuk kebijakan. Jadi kebijakan itu harusnya melakukan penelitian awal dengan menggunakan metode pendekatan ini, kemudian menekankan keberlanjutan. Pertanian berkelanjutan itu seperti apa? Oke ya. Yang keempat, dibangun atas kekuatan dan peluang.
Dan yang kelima, sifatnya holistik, artinya menyeluruh berbagai sektor lintas sektoral. Jadi bukan hanya dinas pertanian, dinas pekerjaan umum juga dilibatkan, dinas perindustrian dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah people center. Nah, ini ya. Oke, yang disebut dengan livelihood asset itu ada 5, yaitu human capital, natural capital, financial capital, physical capital, dan social capital. Kalau 5 ini dilakukan, permasalahan-permasalahan kemiskinan akibat alih fungsi lahan, kemudian bencana yang terjadi akibat alih fungsi lahan, itu bisa dipetakan sejak awal. Jadi kita sudah melakukan analisis resiko sejak pertama kita melakukan alih fungsi lahan. Ini beberapa indikatornya ya. Kalau modal manusia misalkan pengetahuan dan kemampuannya sampai dengan kesehatan. Begitu juga dengan modal alam, mungkin bisa dibaca sendiri ya, PPT-nya saya bagi tadi, modal sosial, modal fisik, dan modal keuangan. Oke, nah di sini campuran aset ya, rumah tangga yang berbeda dengan aset atau aset ya, kemudian keragaman asetnya, jumlah dan lain-lain. Nah, konteks kerentanan ini kita lihat ada banjir, kekeringan ya, kemudian musiman, tren dan perubahan, jadi perubahan alih fungsi lahan, populasi, jadi bagaimana perubahan lingkungan, teknologinya, pasar, termasuk pertambahan jumlah penduduk itu akan ada di sini. Oke, ya, jadi nanti strateginya itu harus mengacu pada ini ya, konteks kerentanannya apa saja, kejutan misalkan terjadi bencana, kemudian musiman seperti bagaimana, trennya, alih fungsi lahan, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi, ya, sehingga itu menyebabkan kemiskinan, sehingga dia pengaruhnya dan akan mempengaruhi apa, itu berarti kebijakan institusi dan proses. Oke. Strategi mata pencariannya akan menggabungkan aset yang dapat mereka akses, mempertimbangkan konteks kerentanan, dan didukung atau dihalangi oleh kebijakan institusi dan proses. Hasil mata pencariannya, ya, ini dan lain-lain, saya cepat saja. Oke, sama ya. Oke, saya hanya mau menunjukkan tools ya. Sebentar. Saya share screen lagi. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, jadi ini sebuah tools. Mohon maaf ya, salah. Mohon maaf, salah. Bisa dilihat? Belum ya? Benar. Oke, bisa dilihat? Bisa, Mas Moderator? Bisa. Oke, jadi ini aplikasi SLA itu ya, kita bisa mulai untuk menganalisis resiko dari perubahan alih fungsi lahan, baik itu alih fungsi lahan kehutanan menjadi pertanian, maupun alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Kita klik mulai, apa yang akan ingin Anda analisis ya, keberlanjutan pertanian. Dari apa, hutan menjadi lahan pertanian atau lahan pertanian menjadi non-pemukiman. Oke, kita akan masukkan ya input data modal alam apa saja. Jadi misalkan di sini kepemilikan lahan, akses airnya seperti apa, respondennya jumlahnya berapa, mau sampai 100.000 bisa ya. Nah ini misalkan saja kepemilikan lahannya dia akan menjawab 3, skornya 2 gitu ya. Ini berdasarkan kuesioner. Ini modal manusianya juga sama, modal ekonomi, modal modal fisik ya, infrastruktur, dan modal sosial. Sehingga nanti langsung akan keluar diagram pentagonnya. Hasil analisis SLA-nya, modal alamnya berapa, sehingga bisa dikatakan yang menyebabkan keberlanjutan pertanian misalkan ya di wilayah X adalah modal manusianya. Yang paling jelek ya itu berarti dia yang harus diperhatikan, yang akan menjadi sebuah strategi gitu ya. Ini kebetulan apa yang paling jelek ini? 2,1 modal sosial.
Nah, gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi kearifan lokal, norma-norma yang berlaku untuk melindungi sawahnya dan lain-lain. Kalau dulu di masa dulu itu kan menanam secara serentak ya. Nah, itu termasuk modal sosial. Gitu ya. Jadi tidak ada yang mendahului. Karena biasanya orang dahulu pakai orang sepuh-sepuh itu sudah punya hitungan. Kapan harus memulai menanam itu sudah punya hitungan. Nah, kalau itu dihilangkan, ya, berarti dia modal sosialnya akan menjadi rendah yang menyebabkan rentan terjadi ketidakberlanjutan pertanian. Oke, itu saja Mas Moderator yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rita Parmawati, Sarjana Pertanian Magister Ekonomi. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan. Silakan dari audiens yang ingin menanyakan, siapkan pertanyaan terbaik karena akan ada door prize dari panitia webinar Sosma. Silakan. Silakan. Silakan yang ingin bertanya bisa mengaktifkan raise hand, terus raise hand-nya. Nggak ada ya? Silakan adik-adik audiens untuk bertanya. Atau mungkin bisa saya tunjuk saja ya. Atas nama Saudari Anggi Stadela Anggreni, silahkan. Mungkin ada masalah koneksi. Silakan Saudari Ismi Koirunisa, silakan untuk bertanya. Oke, mungkin tidak ada moderator ya. Atau panitia, silakan boleh Pak. Silakan dari teman-teman panitia webinar. Ini suara saya masuk? Masuk. Oh, masuk. Silakan teman-teman panitia, nggak apa-apa, untuk bertanya. Baik, silakan untuk Saudara Ahmad Rozakul Karim. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf dari saya tidak bisa on kamera, saya di sini koneksi saya kurang bagus. Oke, baik, saya bertanya kepada Ibu Rita bahwasanya kan di awal tadi bahwasanya sawah itu adalah warisan Bu ya, setiap anaknya. Nah kadang tuh gini Bu, di daerah saya itu ada pabrik ya Bu ya, yang rata-rata itu udah oleh anaknya gitu. Nah rata-rata anak itu nggak mau meneruskan sebagai petani dan mereka malah menjualnya di pabrik untuk memperluas lahan pabrik tersebut dan akhirnya itu luas lahan pertanian itu juga terkena gusur pabrik. Nggak tahu Bu ya sistemnya itu bagaimana, tiba-tiba saya melihat bahwa saya langsung dibangun pabrik itu terus
berdampaknya itu pada limbahnya, pada itu Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana Bu? Sebagai kita sebagai pemuda ini Bu ya, sebagai mahasiswa daerah situ itu gimana Bu pendapatnya? Baik, terima kasih pertanyaannya, Saudara Ahmad Rosakul Karim. Silakan Ibu untuk waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih moderator, terima kasih Dek Ahmad Rosakul Karim ya. Begini, kalau tadi menggunakan analisis SLA ya, itu termasuk dalam modal sosial gitu ya, di mana anaknya tidak ingin melanjutkan profesi menjadi petani. Jadi profesi petani dianggap sesuatu yang konvensional, dianggap sesuatu yang kurang elit gitu ya. Sehingga justru dia yang kemudian ketika mendapatkan warisan menjual tanahnya tersebut gitu ya untuk lahan-lahan industri dan lain-lain. Nah, kita tahu ya bahwa sistem persawahan itu yang paling dibutuhkan mutlak adalah sistem irigasinya. Ya, banyak kemudian petani-petani mengeluh karena terlalu berdekatan dengan pabrik, industri dan lain-lain atau pemukiman ya, perumahan misalkan, sehingga dia akan kesulitan mendapatkan air. Nah, sistem irigasinya menjadi terganggu, sehingga dampaknya ya, yang harusnya dia panen 3 kali gitu ya, hanya menjadi 2 kali. Nah, itu ya yang terjadi. Nah, oleh karenanya kemudian ya tidak ada pilihan lain untuk menjual lahan sawah tersebut gitu ya. Jadi misalkan kita yang punya orang 5, yang 1 sudah dijual atau yang 2 sudah dijual, kemudian didirikan pabrik dan pabrik itu mengambil air tanah atau dibangun sebuah perumahan di mana 1 rumah pasti akan membuat sumur dan lain-lain ya, sehingga itu berdampak pada sistem irigasi persawahan. Ya, itu kemudian akan mempengaruhi sistem irigasi persawahan itu sendiri. Nah, sehingga kemudian yang 3 juga tidak punya pilihan selain menjual tanah tersebut. Kan gitu. Atau kalau dia tetap mempertahankan, siapa yang akan mengerjakan? Karena generasi muda tidak ada yang mau menjadi petani, anak-anaknya tidak ada yang mau menjadi petani, gitu ya. Kecuali petani berdasi, dalam hal ini petani bunga, kayak di Batu itu pekerja petani itu masih banyak, karena dianggap itu petani-petani yang bergengsi, apalagi tren tanaman hias sekarang sedang naik, gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda sekarang? Ya, kalau kita mau mempertahankan sawah tersebut, ibu saja mempertahankan kebun ibu, gitu ya. Ibu tidak punya sawah, nah, ibu tidak punya sawah, ibu punyanya kebun. Dan di atas ibu punya kebun itu 1 hektar ya, itu di daerah Karangploso, Bocek. Dan ternyata karena bertahun-tahun ibu sudah tidak ke sana, ya, ibu kaget ke sana karena kok bolak-balik ditelepon orang, Bu, tanahnya dijual, Bu, tanahnya dijual, gitu ya. Ketika ibu itu menyempatkan waktu untuk ke sana, ternyata atasnya ibu itu sudah dibeli oleh pengembang untuk perumahan, gitu ya. Nah, sehingga dia kemudian menawari ibu dengan harga yang menurut ibu sih fantastis, gitu ya, karena ibu dulu belinya tidak segitu dan itu sudah berpuluh-puluh lipat pekaliannya. Nah, itu gitu. Tapi karena ibu merasa saya harus mempertahankan tanah itu ya, ibu tanami dengan buah-buahan, ada sengon, ada kemudian durian, ada rambutan, ada mangga, ada jeruk dan lain-lain ya. Ya, ibu pertahankan itu. Hanya masalahnya nanti juga kembali lagi, apakah anak ibu mau mempertahankan itu? Apakah dia mempunyai kemampuan untuk mengelola itu? Gitu ya. Jadi kalau ibu bilang bukan kitanya sebagai generasi muda, bukan gitu ya, tapi harusnya kebijakan pemerintah yang harus ditetapkan bahwa untuk pembelian lahan pertanian itu dikenakan beberapa klausal tambahan gitu ya, agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara terus-terusan, dengan catatan ya petani juga tidak dipersulit. Artinya di sini kita tahu kan permainan pupuk di pertanian itu seperti apa gitu ya, sehingga kemudian mungkin generasi muda menganggap tidak memiliki keuntungan dengan tetap mempertahankan sawahnya. Nah, itu yang terjadi di Fahriza. Ada umpan balik? Baik Bu, terima kasih. Ya, di saya juga seperti itu Bu, yang ceritakan kebunnya. Banyak yang awalnya itu beli berapa ratus juta, terus sekarang ada pabrik itu harganya hampir 300 juta gitu. Nah, betul ya. Memang
memang dia selalu menawarkan itu ya, apalagi kalau yang perumahan itu dia menawarkan dengan 2 sistem. Mau dibeli kenceng di depan atau kita kayak kerjasama gitu ya. Nah, kerjasama tuh kita dikasih DP dulu berapa. Nah, setiap 1 unit rumah itu kita mendapatkan berapa. Nah, itu begitu. Sehingga banyak-banyak petani yang di sana ya, di Karangploso itu banyak-banyak petani jagung, kemudian jeruk gitu ya, kopi. Di tempatnya Ibu ini juga ada kopi. Nah, itu kemudian merelakan tanahnya. Apa yang terjadi kemudian ketika dia mendapatkan ganti untung gitu ya. Nah, dia akan membeli tanah yang semakin dalam. Akhirnya itu tadi, di gambar Kota Batu itu ya terjadi alih fungsi lahan. Nah, itu salah satu penyebab lahan-lahan sawah yang sudah ada yang miliknya pribadi, kemudian kita jual untuk menjadi lahan non pertanian dan kemudian kita membuka lahan baru. Nah, ini kalau tidak dicermati, jadi ini kita 2 sisi ya pertanian ini. Kita juga menyebabkan alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian, dan di sisi yang lain kita menyebabkan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Gitu ya, Dek? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan pertama. Lalu silakan untuk pertanyaan kedua. Baik, silakan Saudara Samjoko Remigo. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Arsuma. Sebelumnya mohon maaf, ini webcam saya masih dipakai adik saya buat kuliah. Saya ingin bertanya tentang ini, Bu. Alih fungsi lahan dari pertanian ke perumahan, Bu. Kan dikarenakan pertumbuhan penduduk kan cepat ya, Bu. Nah, dikarenakan pertumbuhan penduduk itu cepat, jadinya katakan Ibu tadi diganti menjadi perumahan atau tempat tinggal. Nah, itu menurut Ibu sendiri itu sebenarnya ada saran seperti apa, Bu? Soalnya kalau seumpamanya dari Indonesia sendiri kan seperti kata Kak Arsuma sendiri negaranya agraris ya, Bu. Nah, pasti otomatis diperkirakan pertanian itu nomor 1 kalau di Indonesia gitu, Bu. Tapi kok beberapa lahan itu diganti alih fungsikan semuanya gitu, Bu. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Dek ya. Itu tadi ada beberapa penyebab alih fungsi lahan ya. Salah satunya adalah pertambahan penduduk gitu ya. Nah, dimana kalau dulu kita ya, Ibu juga belum pernah merasakan, mungkin orang tuanya Ibu gitu ya, tinggal dengan mertua atau orang tua itu dianggap sesuatu yang wajar gitu ya. Jadi dulu kan rumahnya besar gitu ya. Nah, kemudian beberapa keluarga berkumpul jadi satu. Tapi semakin ke sini ya, dengan akulturasi budaya yang ada ya, dengan perubahan sosial yang ada, itu menjadi sesuatu yang tidak wajar. Kita dianggap dompleng kalau sudah menikah dan masih tinggal dengan keluarga kita gitu ya. Sehingga kemudian pengembang ya mulai mengembangkan perumahan kecil-kecil ya yang kita biasanya menyebut dengan ini cocok untuk orang yang pasangan muda. Maksudnya tuh cocok untuk pasangan yang baru menikah gitu ya, dengan luas lahan tersebut dan lain-lain yang Ibu kalau menjuluki itu 4L ya, lu lagi gitu. Artinya mau ke depan ketemu dengan suami, mau ke belakang ketemu dengan suami, nah itu 4L gitu ya. Nah, kemudian kalau memang tadi dibandingkan dengan itu, ya Ibu tadi sudah mengatakan betul-betul bahwa sebetulnya salah satu dan itu sebetulnya utama yang merusak alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah peraturan dan kebijakan yang kita buat sendiri. Nah, tadi Pak Adi sudah menjelaskan bahwa untuk perpindahan lahan pertanian menjadi non pertanian itu harus begini-begini, syaratnya sulit, memang betul, iya syaratnya sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Ini jujur saja Ibu mengatakan, gitu ya, tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia, gitu ya. Jadi mereka akan yang punya kekuasaan, yang punya uang ya, kemudian dia akan merubah itu. Kita lihat saja di Kota Batu, dan itu menurut Ibu kemarin kejadian di Kota Batu itu tamparan keras buat pimpinan di pemerintah Kota Batu, gitu ya, bahwa dia pengennya menjadikan Kota Batu itu Paris in Java. Nah, dia ingin menjadikan Kota Batu itu Las Vegasnya, bukan Jakarta, Las Vegasnya Indonesia, Paris in Indonesianya gitu ya. Artinya itu mau 24 jam kita berwisata di Kota Batu itu akan
oke-oke saja gitu ya, sehingga banyak sekali kemudian dibuka lahan-lahan pertanian itu menjadi lahan-lahan pariwisata. Ingat, pariwisata di sini itu bukan hanya main, ada destinasi, bukan ya, kafe itu juga pariwisata loh, itu masuknya di pariwisata kan gitu. Nah itu kemudian ya, yang kemudian si pengusaha ini mengatasnamakan desa wisata untuk memudahkan proses perizinannya. Nah, jadi seharusnya yang disebut desa wisata itu dia tidak ada campur tangan dari pihak lain. Dia mempunyai kemampuan untuk mengelola desanya sendiri. Dia mempunyai kemampuan untuk memetakan potensinya sendiri. Tapi yang terjadi, perusahaan-perusahaan itu masuk ke desa wisata dengan brand desa wisata tersebut. Karena diaturkan pemerintah, nak ya. Kalau tidak percaya silakan dibuka Permen Desa dan kemudian Kementerian Pariwisata, bahwa desa wisata itu boleh mengelola sumber daya alam apapun yang ada di wilayahnya untuk menjadikan sebagai objek wisata. Boleh ya, boleh. Artinya kalau dia berdekatan dengan pantai, ya pantai itu akan dikelola menjadi destinasi wisata. Kalau dia berdekatan dengan sawah-sawah itu bisa dikelola untuk menjadi desa wisata dan lain-lain. Akibatnya, kemarin di Kota Batu, jadi yang kemarin diunggul-unggulkan desa wisatanya menang, desa wisata stroberi habis. Apa yang mau dibanggakan? Tidak ada. Kalau hanya juara desa wisata itu karena tata kelola kelembagaannya, artinya dia mendapatkan pengunjung yang banyak, dia kemudian bisa menambah potensi wisatanya, itu bukan sustainable development, bukan pembangunan yang berkelanjutan, bukan tourism, bukan sustainable tourism gitu ya. Tapi secara tidak sadar dia akan mematikan potensinya diri sendiri, potensinya desanya sendiri. Nah, harusnya orang yang mengelola lingkungan, ya, orang yang berdekatan dengan lingkungan sadar betul bahwa ini aset yang harus dilindungi. Kayak kita, kalian nak ya, dibelikan orang tua kalian sepeda motor, itu aset kalian. Nggak mungkin kan kalian menaruh kendaraan seenaknya. Kalian nggak mungkin ninggalkan kunci seenaknya. Kalau ada teman pinjam, kalian juga pilih-pilih siapa yang mau dipinjami, siapa yang tidak. Itu aset, ya kan? Sama dengan kita. Ketika kita tahu betul di desa kita itu ada potensi sumber daya alam, misalkan sawah, hutan, atau pantai, kita sadar betul aset itu, ya kita harus melindungi itu supaya membawa manfaat buat kita. Nah, tapi ini jarang sekali, bukan jarang ya, belum tingkat kesadarannya belum tinggi. Sehingga kemudian penduduk desa karena program desa wisata ini digaung-gaungkan dengan sangat luar biasa, ya, bantuan dari Kemenaker itu juga, Permen Desa itu juga melalui BUMDes itu 100 juta per desa, ya. Nah, itu sehingga dia berlomba-lomba untuk menciptakan kerusakan untuk potensi sumber daya alam yang ada di desanya sendiri. Gitu, siapa tadi, Dek? Ya, itu. Ada feedback, Dek? Sebelumnya terima kasih Bu. Garis besarnya sudah saya tangkap. Terima kasih Bu. Oke. Baik, untuk sesi tanya jawab diakhiri. Kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rita Parmawati, Sarjana Pertanian Magister Ekonomi ini adalah lahan pertanian ini memberikan kebermanfaatan. Kan tetapi permasalahan pertanian terkhusus pada alih fungsi lahan yang dari waktu ke waktu masih belum ditemukan solusi konkret ini, masih belum ada penyelesaian. Maka dari itu salah satu cara untuk kita menanganinya adalah dengan rencana pengelolaan lingkungan yang tepat, lalu mengetahui terminologi yang dapat menyebabkan berdampak negatif pada pertanian yang berkelanjutan, serta dengan memetakan perencanaan tata ruang, serta strategi pengelolaan yang tepat, maka kita dapat memberikan sumbangsih yang nyata di dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya kami dari saya mewakili dari panitia webinar SOSMA ingin memberikan kenang-kenangan kepada Ibu. Silakan untuk yang bertugas. Ini kenang-kenangan dari kami, Bu. Terima kasih atas penyampaian materi dari Ibu, sangat bermanfaat dan semoga materi yang telah Ibu sampaikan ini dapat kami aplikasikan nantinya.
Baik, saya akhiri untuk pemberian materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rita Parmawati, Sarjana Pertanian Magister Ekonomi. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Iya, untuk Moderator. selanjutnya sering-sering bisa memberi materi ke kita, Bu. Oke, Hampir-hampir. silahkan Ibu sudah tuliskan PDF sudah saya share ke panitia, nggih. Silahkan dibagikan. Nggih. Kalau yang menginginkan tools dari SLA silahkan hubungi Ibu. Gitu nggih. Baik. Baik, sebelumnya Ibu terima kasih karena hari ini Ibu harus berangkat ke luar kota. Ibu pamit undur diri dulu. Sukses selalu untuk Sosma, nggih. Amin. Sampai ketemu dalam sesi berikutnya atau dalam perkuliahan. Ya, Terima kasih. sehat dan sukses selalu, Bu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemberian materi kedua oleh Ibu Dr. Rita Parmawati, Sarjana Pertanian Magister Ekonomis telah selesai. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC acara.